Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh luar biasa ya. Terima kasih untuk teman-teman subscriber yang sudah berkenan bersedia memberikan support di channel ini ya, sehingga saya selalu semakin bersemangat memberikan informasi seputar tips dan trik bagaimana menyikapi aplikasi Facebook ini dengan baik dan benar ya, supaya akun kita itu nanti bisa berjalan dengan baik tanpa terkena pelanggaran kebijakan monetisasi mitra yang sudah ditetapkan di aplikasi Facebook ini. Jadi begini teman-teman, perilaku kesalingan yang bakalan nanti akan merusak akun kita ya ke depannya. Itu kalau akun kita udah kebiasaan melakukan kesalingan, itu kalau kita rubah dampaknya sembuhnya akan susah teman-teman. Karena begini, membangun itu lebih mudah daripada memperbaiki teman-teman. Coba ya, kalau teman-teman dimulai dari nol dengan cara membangun yang benar, itu nanti jalannya cepat, algoritmanya terbentuknya akan cepat baik ya, tiba-tiba langsung duer gitu teman-teman. Tapi kalau dengan cara membangunnya keliru, itu nanti naiknya pelan-pelan, bahkan macet ya, kena shadow, sering kena shadow teman-teman. Jadi kayak macet mogok gitu loh. Contohnya seperti ini teman-teman ya, kita melakukan kesalingan, saling follow gitu aja, itu sebenarnya fatal banget ya teman-teman. Kalau kita setiap mendapat komentar dari akun baru terus kita follow balik, itu perilaku yang sangat salah, fatal sebenarnya. Itu paling dihindari yang utama teman-teman, harusnya ya kita menghindari hal seperti itu, saling follow teman-teman. Terus saling R2R, saling tonton, itu juga dampaknya luar biasa teman-teman ya, akan merusak akun kita, dampaknya seperti itu. Pokoknya kesalingan yang bakalan merusak akun kita itu banyak teman-teman. Saling berkomentar di sesama postingan, saling membantu, intinya ya saling balas budi, itu bakal merusak akun kita pokoknya. Jadi saya menegaskan seperti itu teman-teman, kesalingan itu sangat tidak bagus ya, karena akan berpotensi ke perilaku yang tidak autentik. Nah, perilaku yang autentik itu adalah perilaku yang alami teman-teman. Jadi yang diinginkan sistem itu adalah perilaku yang alami. Coba teman-teman menganalisa ya, kalau kita saling follow, saling R2R, saling tonton, saling like, dan berinteraksi secara berlebihan, semua yang ada di beranda harus kita tonton sampai selesai, kita like semua, kita komentari semua, itu justru akan membuat perilaku kita itu teridentifikasi sistem dengan perilaku dicurigai berjalan tidak wajar, tidak normal teman-teman. Jadi nanti kalau udah keterbiasaan, kita mau memperbaikinya susah. Nah seperti itu contohnya. Terus yang kedua, jangkauan akun kita kok bukannya makin bagus malah makin menurun, karena disebabkan oleh kerutinitas kita dalam membuat postingan setiap hari itu tidak bisa konsisten teman-teman. Jadi rutinitasnya kita itu harus konsisten ya setiap harinya, biar tiap minggunya nanti kalau terbaca sistem akan terhitung ya. Makanya kita buat target mingguan teman-teman. Kalau sudah muncul di situ, itu buat jadi patokan. Kita bagi 7 hari ya per minggunya gitu, jadi ketemu satu harinya kita harus stabil membuat konten berapa gitu. Nah dimulai dari secara kita konsisten membuat postingan, dimulai dari nol teman-teman. Coba membangun dari nol, dari akun baru ya. Nanti begitu nanti berjalannya benar, pasti akan meledak duer gitu teman-teman. Seperti itu ya. Memang kita dituntut harus konsisten membuat konten yang menarik teman-teman. Itu tuntutannya semua konten kreator ya.
tantangannya semua seperti itu. Dan yang dikesampingkan adalah FYP, itu nanti akan mengikuti kalau akun kita sudah terbaca algoritmanya oleh sistem. Eksistensinya akan terbentuk apabila kita sudah kebiasaan udah membuat apa itu namanya log aktivitas atau kegiatan rutinitas yang akan terbaca sistem dan terbentuk di situ ya. Nanti itu yang dinamakan eksistensinya terbentuk ya teman-teman oleh sistem. Jadi akan dikenali sistem gitu. Makanya kita usahakan dengan satu tema. Tujuannya apa? Kalau satu tema itu tersebut begitu diviralkan oleh sistem, nanti yang membuat viral itu karena konten kita itu dengan satu tema teman-teman. Jadi berkelanjutan gitu ya, yang lain ikut menyusul gitu. Jadi seperti itu konsepnya. Makanya di sini saya sampaikan ke teman-teman semua ya. Kalau kita memperbaiki dari perilaku yang pertama sudah keliru, mau kita berubah ke perilaku yang benar, itu semua pakai proses, tidak instan ya. Jadi tidak mudah teman-teman. Apalagi dari yang membuat konten pertama acak-acakan gitu. Terus tuntutan konten kreator itu memang kita harus membuat konten yang menarik, yang bisa mengundang emosi audien itu, biar dia itu menciptakan ketertarikan untuk berkomentar ya, melihat konten itu wah jadi emosi, mengundang emosi gitu ya, mengundang kontroversi. Jadi itulah konten yang berbobot, yang berkualitas sebenarnya teman-teman. Jadi memang sengaja konten itu dibentuk membuat kontroversi seperti itu, contohnya seperti itu teman-teman. Jadi kita dituntut harus kreatif ya, supaya akun kita itu, postingan kita maksudnya itu mempunyai nilai ya, mempunyai keunikan. Jadi bisa menciptakan emosinya audien itu untuk jadi gregetan pingin berkomentar karena melihat konten kita yang mungkin mengandung kontroversi seperti itu teman-teman, atau keunikan lainnya seperti hiburan atau komedi atau entah apalah, pokoknya kita harus kreatif teman-teman. Tuntutannya seperti itu. Saya tidak ada maksud menyepelekan kalau kreatif, kalau konten yang menarik itu mudah ya teman-teman. Saya saja mengakui kesulitan ya teman-teman, tidak mudah membuat konten yang menarik itu teman-teman. Jadi memang tuntutannya seperti itu. Kalau kita sudah berjalan di jalan yang benar, nanti begitu meledak ya, itu sudah tidak ada obatnya teman-teman. Pasti akan FYP, hasilnya sangat memuaskan, bisa dicoba dibuktikan ya teman-teman. Asalkan satu, kita jalan yang benar ya. Pertama, kita membuat target postingan jangan di bawah rata-rata ya. Yang kedua, jangan saling follow teman-teman. Kalau ada akun yang memfollow kita, ya sudah, memang dia itu menjadi penggemar kita, jangan kita follow balik ya. Begitu juga sebaliknya, tidak ada larangan kita memfollow orang, itu tidak boleh, bukan begitu konsepnya teman-teman. Kita boleh kok memfollow orang lain, tapi jangan sampai orang itu membalas memfollow balik gitu. Kenapa kalau sampai bisa terjadi saling follow balik? Ya kita harus mengalah ya, kita unfollow aja begitu teman-teman. Misalkan kita follow si A gitu ya, karena kontennya anggap kita menarik, tapi kok malah si A balas memfollow kita, ya udah kita unfollow saja, biarkan dia yang memfollow kita gitu teman-teman. Kita mengalah, maksudnya seperti itu, biar tidak ada kesalingan, tidak ada hubungan data itu saling membantu teman-teman. Pokoknya kalau kesalingan itu dibiasakan keseringan, akan membentuk algoritma itu keliru. Kalau nanti sudah disinkronkan sama sistem ya, sistem itu nanti akan mengadakan pengecekan, entah suatu saat ya, entah mungkin dalam waktu dekat atau lama, itu nanti akan ada pengecekan ya, di saat akun-akun kita itu nanti sudah saatnya untuk dicek besar-besaran gitu ya. Pasti akan dicek teman-teman, suatu saat akan divonis oleh sistem dan akan kena pembatasan jika perilaku kita itu tidak autentik. Semoga teman-teman semua pada paham ya ini maksud konsep video ini, sehingga teman-teman apa yang saya sampaikan di sini, wah karena statement ini kok jadi akun saya itu kok malah bukannya meningkat, kok susah meningkat, kenapa ya? Ya kita harus introspeksi diri. Awalnya dulu kita bangun akun kita itu sudah benar atau belum teman-teman. Kalau awalnya udah terbentuk dari perilaku yang keliru, itu memperbaikinya memang sulit teman-teman ya. Tidak semudah apa yang kita bayangkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan teman-teman. Karena dengan membangun aja itu juga harus ada perjuangan jungkir balik ya. Tapi lebih enak membangun sih daripada memperbaiki.
karena algoritmanya itu masih berjalan seperti grafiknya gini teman-teman. Kalau jalannya pertama sudah bener gitu ya, nanti naik gini. Jadi sistem itu mencarikan audiens itu ada kelihatan teman-teman. Tapi kalau kita awalnya salah, grafiknya itu gini, naik turun gini, anjlok gitu teman-teman. Nah, anjloknya bisa berat, naiknya berat banget gitu teman-teman. Seperti itulah contoh untuk apa, sebagai bahan untuk apa ini, contoh hanya saja teman-teman ya. Jadi teman-teman saya yakin bisa paham apa yang saya sampaikan di sini ya. Saya tidak ada maksud menggurui, tapi ini dari analisa dari semua yang sudah terbukti di lapangan ya. Cobalah, kalau nggak percaya silahkan diterapkan ya, dengan suka memfollow balik, kebiasaan yang suka memfollow balik, dapat follow dari orang lain terus di follow balik karena nggak tegaan gitu ya. Wah, aku dapat follow sama orang baru, nggak tega aku follow balik lah itu. Padahal konsepnya Facebook Pro nggak seperti itu teman-teman ya. Itu malah nanti terdeteksi sistem saling sinkron, saling keterkaitan, kesalingan gitu ya, saling follow gitu ya, saling tonton. Kalau terbentuk di beranda, saling lewat di beranda, terus kita saling support gitu ya. Itu yang dimaksud dengan interaksi palsu teman-teman. Jadi kita hindari ya keseringan kesalingan seperti itu teman-teman. Biarkanlah akun kita tumbuh dengan sendirinya dengan sehat ya. Gitu aja yang saya sampaikan, semoga bisa menjadikan makin paham, makin mantap. Jika ada pertanyaan bolehlah tinggalkan komentar di bawah video ini yang sudah disediakan oleh YouTube. Jadi kalau saya mampu pasti akan saya maksimalkan untuk membalas pertanyaan teman-teman semua ya. Tapi kalau saya mampu, kalau nggak mampu ya mungkin akan saya jawab. Mungkin saya karena belum pengalaman gitu teman-teman ya. Kalau seandainya saya punya pengalaman akan saya jawab juga. Gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru menyaksikan channel ini, tinggalkan jejaknya ya, like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Saya butuh subscribe sebanyak-banyaknya biar akun ini nanti semakin berkembang dan semakin saya bersemangat untuk memberikan tutorial seputar tips dan trik bagaimana cara menyikapi aplikasi Facebook ini dengan baik dan benar. Insya Allah semua teman-teman pemula itu akan berjalan dengan baik, benar, dan kedepannya bisa sukses dengan apa yang sudah diharapkan. Oke teman-teman, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.